Halo semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 659 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama He Xianren berusaha menciptakan pil sumber asal untuk menyelamatkan Xuan Huang. Meski seluruh bahan langka telah disiapkan, proses pemurnian terhenti saat mereka menghadapi bahan terakhir, teratai fajar langit yang tidak dapat dilebur oleh api manapun. Ketika harapan hampir pupus, Xiaoyan diam-diam memanggil nomor 1, dan entitas misterius itu langsung merespon panggilannya, memberikan api tak berwujud yang berhasil melebur bunga tersebut hingga pil tingkat transendensi pun terbentuk sempurna. Keajaiban itu menimbulkan kecurigaan mendalam di hati He Xianren. Dia mulai mempertanyakan hubungan antara Xiaoyan dan nomor 1. Sebab hanya Xiaoyan yang mendapat tanggapan dari sosok yang tidak pernah muncul bagi siapapun. Setelah mempertimbangkannya dengan seksama, Xiaoyan memilih untuk berbicara jujur. Dia memang baru belakangan ini bergabung dalam konferensi alam dewa kekacauan, dan banyak identitas penting baru dia ketahui belum lama ini. He Xianren yang terkenal cerdas dan berhati-hati tidak melanjutkan pertanyaan mengenai perlakuan istimewa yang tampaknya diterima Xiaoyan. Dia menyadari bahwa pemuda itu sendiri mungkin tidak memahami sepenuhnya alasan dibalik hal tersebut. Bertanya lebih jauh hanya akan menimbulkan kesalahpahaman, maka dia pun memilih untuk diam. Beberapa saat kemudian, Xuan Huang memuntahkan darah hitam pekat dari mulutnya. Sosok kecil bernama Bao Bao berlari mondar-mandir di hadapan Xuan Huang. Tampak begitu cemas. Dia mengeluarkan suara rintihan kecil sambil terus menggesekkan tubuhnya pada Xuan Huang. Suara berat dan tenang kemudian terdengar dari Xuan Huang. Tidak apa-apa, tenanglah, ucapnya. Bao Bao tidak memiliki orang tua, dan semenjak kecil dia menganggap Xuan Huang sebagai sosok yang paling dekat dengannya. Kini, rasa khawatirnya itu mencerminkan betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Tak lama kemudian, noda-noda berwarna merah muda di tubuh besar Xuan Huang mulai perlahan memudar. Warna ungu muda yang semula menodai tubuhnya kini menghilang satu persatu. Setelah memuntahkan darah hitam terakhir, tubuhnya kembali normal, tanda bahwa racun itu benar-benar telah dinetralisir. Kabut naga raksasa itu berubah menjadi kabut hitam pekat, lalu memadat menjadi sosok manusia yang tinggi dan gagah. Dia segera melangkah maju, menangkupkan kedua tangan, dan memberi hormat dalam-dalam kepada Xiaoyan serta He Xianren. Terima kasih kepada kalian berdua. Jika bukan karena pertolongan ini, mungkin aku sudah kehilangan nyawa, ucap Xuan Huang dengan nada serius. Xiaoyan dapat merasakan kejujuran dari ucapannya. Dia tahu di dunia Sanhai tidak ada ahli obat sejati. Kalaupun ada, racun yang menimpa Xuan Huang kali ini bukanlah racun biasa, melainkan racun yang mengandung aturan kekacauan yang tak dapat dinetralisir dengan pil atau ramuan biasa. Xiaoyan mengatakan, saudara Xuan Huang tidak perlu bersikap terlalu sungkan. Meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita semua adalah bagian dari konferensi alam dewa kekacauan. Membantu satu sama lain sudah sewajarnya. Xuan Huang menunduk sedikit, lalu mengatakan, kebaikan ini akan kuingat. Aku berutang 2 kebaikan pada kalian. Jika kelak ada sesuatu yang bisa kubantu, aku tidak akan menolak. Nadanya tegas dan penuh ketulusan. Meski dari auranya masih terasa bahwa energi darahnya belum sepenuhnya pulih, racun itu jelas telah menggerogoti tubuhnya sejak lama. Aku sedikit penasaran, siapa yang ingin mencabut nyawamu dengan racun semacam itu? Racun itu bukan berasal dari dunia Sanhai, melainkan dari alam dewa kekacauan. Apakah ini ulah sang bisi? Tanya He Xianren, matanya menyipit. Tampak lebih tertarik pada asal-muasal racun ketimbang akibatnya. Xuan Huang terdiam, wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir. Dia tampak tidak begitu yakin kapan tepatnya racun itu mulai menyerang dirinya. Kalian juga telah melihat bunga hitam itu. Setelah kemunculannya, kekacauan mulai melanda dunia Sanhai. Banyak reruntuhan kuno yang selama ini tersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan. Namun, aku tidak tahu kapan tepatnya racun itu memasuki tubuhku. Rasanya seperti tiba-tiba saja muncul tanpa sebab. Xuan Huang menjelaskan dengan nada serius. Tatapan matanya jernih dan tegas, tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan sedikit pun. Ia juga tampak tidak memiliki alasan untuk berbohong. He Xianren menatap Xiaoyan, lalu bertanya, mungkinkah ini perbuatan Zhang Misi? Xiaoyan merenung sejenak, lalu mengatakan, selain Zhang Misi,
Apakah masih ada entitas lain di alam dewa kekacauan yang memiliki kemampuan seperti itu? Ucap Xiaoyan, nada suaranya penuh keingintahuan. Dia benar-benar ingin mengetahui apakah ada eksistensi lain selain Zhang Misi di wilayah tersebut. Xuan Huang tiba-tiba berkata, menurutku, kemungkinan besar memang ulah Zhang Misi. Dia menanam bunga itu dan menjerumuskan dunia Shanhai ke dalam permainan kekacauan. Meski berkata demikian, wajah Xuan Huang masih menunjukkan keraguan. Seolah dirinya sendiri tidak dapat memastikan sepenuhnya. He Xianran menarik nafas dalam dan berkata, siapapun pelakunya, kini bukan hal yang terpenting. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menghentikan bencana ini. Apakah altar roh iblis itu masih tumbuh di dunia Shanhai? Tanyanya. Dulu, ribuan tahun yang lalu, altar itu menyebar di seluruh penjuru. Namun entah mengapa mereka kemudian menghilang tanpa jejak. Kini, aku sendiri sudah lama tidak melihatnya lagi. Ucap Xuan Huang. Xiaoyan terdiam, merenung dalam hati. Mereka tampaknya hanya ingin menimbulkan kekacauan, bukan benar-benar memusnahkan dunia Shanhai. Menurut perhitungannya, dunia Shanhai hanyalah sebagian dari rencana besar Zhang Misi. Namun, karena Xiaoyan sendiri belum lama memahami mekanisme pertemuan tersebut, dia tidak dapat menilai dengan pasti. Dia tahu betul, baik Xuan Huang maupun He Xianran tidak memiliki kekuatan untuk melawan Zhang Misi secara langsung. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi setiap langkah dengan hati-hati, membalas langkah demi langkah. Zhang Misi tidak akan turun tangan untuk membunuh secara langsung. Dia lebih menikmati permainan ini, menyaksikan para dewa saling bertikai dalam sandiwara ciptaannya. Xiaoyan memandang jauh ke depan, suaranya rendah namun tegas. Untuk saat ini, kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan setiap gerakannya. Namun aku percaya, suatu hari nanti akan tiba saatnya kita berdiri sejajar dan menantangnya secara langsung. Mendengar itu, Xuan Huang mendongak, sorot matanya berkilat penuh semangat. Tidak heran engkau disebut sebagai reinkarnasi sang makhluk tertinggi di dunia sensi. Aku pernah mendengar betapa kuatnya dirimu di masa lalu. Dan kini setelah melihatmu langsung, aku tahu semua cerita itu bukan isapan jempol. Keberanianmu benar-benar mengagumkan. Ucap Xuan Huang dengan penuh hormat. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dia dapat merasakan ketulusan dalam pujian itu. Sementara itu, He Xianran berbalik, melambaikan tangannya dengan santai. Pertempuran dan pembalasan bukan untukku. Kalian lanjutkan saja pembicaraan ini. Aku masih punya beberapa harta yang belum sempat kukumpulkan. Tubuhnya melayang ringan. Bunyi lonceng di jubahnya berdenting lembut setiap kali ia melangkah. Meskipun tampak ceria, semua orang tahu kekuatan dan pengaruh He Xianran melampaui yang bisa dibayangkan. Dia tidak hanya kuat secara pribadi, tetapi juga memiliki jaringan luas di seluruh dunia. Terima kasih atas bantuanmu, He Xianran, ucap Xuan Huang sambil membungkuk hormat sekali lagi. He Xianran menoleh sekilas dan tersenyum kecil. Tidak perlu berterima kasih, suatu hari nanti, balas saja dengan satu jasa. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melangkah masuk ke celah ruang, perlahan menghilang dari pandangan. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, suaranya kembali terdengar menggema. Oh iya, Xiaoyan, kau menolongnya, dan aku menolongmu, maka hutang budi ini jatuh padamu. Jangan lupa, berbanyak membuat pil obat. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum getir. Dengan racun yang telah sepenuhnya lenyap, Xuan Huang menatap Xiaoyan dengan penuh keyakinan. Saudara Xiaoyan, kini saatnya kita memanggil seluruh klan naga. Kita akan menuju klan Pinik untuk menuntut keadilan bagimu. Xiaoyan mengangguk perlahan. Dia tahu waktu tidak banyak. Situasi Raja Tianzhang masih belum jelas, maka perjalanan itu harus segera dimulai. Beberapa saat kemudian, langit di atas wilayah naga kembali bergetar. Ribuan naga dari berbagai ukuran muncul satu demi satu. Jumlahnya jauh melebihi sebelumnya. Seolah seluruh kekuatan klan naga telah dikerahkan. Sebagian besar naga betina tetap tinggal untuk menjaga anak-anak mereka. Namun pasukan utama telah terbentuk dengan jumlah luar biasa besar. Seluruh pasukan naga, bersiap, ikuti aku menuju klan Pinik. Suara Xuan Huang bergema ke seluruh penjuru langit. Sekejap kemudian, ribuan naga raksasa mengepakkan sayap mereka dan melesat menuju kejauhan. Pemandangan itu membuat langit seolah tertutup oleh lautan naga. Awan hitam bergulung di udara, seperti gelombang hidup yang menelan seluruh cahaya matahari. Xiaoyan mendongak, tertegun menyaksikan pemandangan itu. Pemandangan ribuan naga yang melesat di langit. Sebuah kekuatan yang mampu mengguncang surga dan bumi. Saudara Xiaoyan, naiklah, berdirilah di punggung naga bersamaku, ucap Xuan Huang dari kejauhan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.